Oke, semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang mata kuliah kalkulus dengan judul penggunaan integral. Lanjut. Di sini terdapat nama kelompok kami ya. Lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya dan tujuan dan cara menghitung penggunaan integralnya, kita harus tahu dulu tujuan kita menggunakan penggunaan integral ini. Yang satu sudah pasti menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Yang dua, menentukan volume benda putar dengan menggunakan metode cincin dan kulit tabur. Tiga, menghitung panjang kurva di bidang dan di ruang. Lanjut. Nah, integral. Kita harus tahu dulu konsep dari integral atau pengertian dari integral. Integral ini adalah salah satu konsep dasar dalam kalkulus yang banyak digunakan untuk berbagai keperluan di matematika dan ilmu terdepan. Integral pada dasarnya digunakan untuk menghitung luas di bawah kurva, tetapi juga memiliki aplikasi lain seperti menghitung volume, panjang garis, dan banyak fenomena fisika lainnya. Integral itu salah satu konsep fundamentalnya dalam kalkulus yang memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang ilmu, termasuk matematika, fisika, teknik, ekonomi, dan statistika. Integral ini biasanya digunakan untuk menghitung akumulasi, luas, volume, dan banyak-banyak fenomena lainnya. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang penggunaan integral termasuk jenis-jenis integral, metode penghitungan, dan aplikasinya. Nah, sebelum penghitungan, kita harus tahu dulu jenis integral itu ada berapa sih? Jenis integral itu ada dua. Yang pertama integral tentu dan tidak tentu. Yang pertama kita integral tak tentu. Integral tak tentu ini mencakup fungsi antiderivatif, di mana hasilnya adalah keluarga fungsi yang berbeda. Biasanya dituliskan sebagai integral fx sama dengan fx turunan dx. Yang kedua jenis integral tentu, yaitu menghitung luas daerah di bawah kurva dalam interval tertentu. Biasanya notasinya itu seperti integral dari A hingga B fx turunan dx yang memberikan nilai numerik. Lanjut. Nah, di sini kita masukkan contoh soalnya. Contoh soalnya kami meletakkan contoh soal yang sederhana saja, yaitu seperti contoh soal hitunglah volume benda yang terbentuk dengan memutar daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan x kuadrat dan garis y sama dengan 4 terhadap sumbu x. Nah, di sini kita untuk menyelesaikannya kita harus menggunakan langkah-langkah, yaitu kita harus mencari dulu menentukan batas integrasinya. Langkah pertama itu kita harus menentukan batas integrasinya. Kita perlu mencari titik potong kurva y sama dengan x kuadrat dan y sama dengan 4. X kuadrat sama dengan 4 menjadi x sama dengan min 2 dan x sama dengan 2. Jadi batas integrasi adalah x sama dengan min 2 sehingga x sama dengan 2. Langkah kedua, kita menggunakan rumus volumenya. Volume, volume atau V biasa kita sebut itu dari benda putar yang dihasilkan dengan memutar daerah di sekitar sumbu X. Biasanya dapat dihitung dengan rumus V sama dengan V integral A hingga B merupakan himpunan fx kuadrat dan turunan dx. Di sini fx sama dengan 4 kurang x kuadrat karena kita memutar daerah antara garis y sama dengan 4 dan kurva y sama dengan x kuadrat. Yang ketiga, kita harus menentukan volumenya. Untuk menentukan volumenya, kita dapat tuliskan sebagai rumusnya. Masukkan angka-angkanya ke dalam rumusnya tadi, yaitu V sama dengan V integral min 2 hingga 2 merupakan fx-nya tadi kita masukkan menjadi 4 kurang x kuadrat tutup kurung kuadrat turunan dx. Lanjut, jika sudah memasukkan nilai tadi ke rumusnya, kita menghitung integralnya. Pertama-tama kita perlu memecah 4x kuadrat, 4 kurang x kuadrat kuadrat. Kalau dipecah itu ya menjadi 4 kuadrat dikurang x kuadrat. Nah, intinya kalau dipecah gitu menjadi hasilnya 16 kurang 8x kuadrat ditambah x pangkat 4. Sehingga menjadi
seperti tadi, masukkan ke rumusnya lagi. Yang dimana V sama dengan V integral min 2 hingga 2, 16 kurang 8x kuadrat ditambah x pangkat 4 turunan dx. Lanjut. Yang kelima, kita menentukan integral secara terpisah. Yang pertama, kita masukin dulu pecahan tadi. V sama dengan V merupakan himpunan integral min 2 hingga 2, 16 dx dikurang 8, integral dari min 2 hingga 2, x kuadrat dx ditambah integral min 2 hingga 2, x pangkat 4 dx. Lanjut, kita harus menghitung integral min 2 hingga 2, 16 dx. Yang dimana tadi kita bisa menghitungnya menjadi 16 dikali 2 dikurang min 2 sama dengan 16 dikali 2 tambah 2. Jadi sama dengan 16 kali 4 sama dengan 64. Jadi integral min 2 dan hingga 2-nya itu sama dengan 64. Lanjut, kita menghitung integral min 2 ditambah integral min 2 hingga 2 x kuadrat turunan dx. Integral min 2 hingga 2 x kuadrat dx sama dengan merupakan himpunan dari x pangkat 3 per 3 kuadrat min 2 hingga 2 maksudnya, salah, mohon maaf, sama dengan 2 pangkat 3 per 3 dikurang min 2 pangkat 3 per 3. Jadi sudah di pengurangan atau di penjumlahan itu menjadi 8 per 3 dikurang min 8 per 3 hingga mendapatkan hasilnya 16 per 3. Lanjut, kita menghitungkan integral x pangkat 4-nya, yaitu tinggal diganti aja sama dengan merupakan himpunan x pangkat 5 per 5 min 2 hingga 2 sama dengan 2 per 5 per 5, 2 pangkat 5 per 5 dikurang min 2 pangkat 5 per 5, sehingga kita mendapat hasilnya 2 pangkat 5 itu 32 ya, per 5 dikurang min 32 per 5. Jadi sama dengan 64 per 5. Lanjut. Sehingga kita bisa menggabungkan hasilnya. Substitusikan hasil integral tadi dan masukkan ke dalam rumus volume tadi. V sama dengan V 64 kurang 8 dikali 16 per 3 ditambah 64 per 5. Sama dengan V 64 kurang 128 per 3 ditambah 64 per 5. Jadi kita harus samakan dulu penyebutnya 15 ya. Kelipatan 3 sama 5 itu 15 ya. Penyebut terkecil 3 15 ya tadi. 64 sama dengan 960 per 15. Min 128 per 3 sama dengan 640 per 15. Sehingga 64 per 5 sama dengan 192 per 15. Sehingga V sama dengan V 900, himpunan 960 kurang 640 tambah 192 per 15. Sama dengan, jika sudah menambahkan hasilnya, 512. V sama dengan merupakan himpunan 512 per 15. Lanjut. Hingga kita mendapatkan hasilnya, ya seperti tadi. Tadi V-nya kita kalikan menjadi V sama dengan V itu volume ya. V sama dengan 512 V per 15. Contoh soal 1 selesai. Lanjut, boleh ke Diandra. Selanjutnya, contoh soal yang selanjutnya, kita melakukan contoh soal hitung volume benda putar yang terbentuk dengan memutar daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 4 terhadap sumbu X. Lanjut. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, gambarkan daerah yang dibatasi. Kurva Y sama dengan X kuadrat adalah parabola yang membuka ke atas. Garis Y sama dengan 4 adalah garis horizontal. Titik potong antara Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 4 dapat ditemukan dengan menyamakan kedua persamaan. X kuadrat sama dengan 4 menjadi X sama dengan min 2 dan X sama dengan 2. Langkah yang kedua, tentukan volume dengan metode cakram.
Volume atau yang sering kita sebut V dari benda putar dapat dihitung dengan rumus V sama dengan Pi integral A hingga B Fx kuadrat dx. Di sini Fx sama dengan 4 min X kuadrat, jarak dari garis Y sama dengan 4 ke kurva Y sama dengan X kuadrat. Dan batas integrasi A sama dengan min 2 dan B sama dengan 2. Lanjut. Yang ketiga, kita tulis persamaan volumenya, yaitu V sama dengan Pi integral min 2 hingga 2, 4 min X kuadrat dx. Lalu kita bisa menghitung integralnya, yaitu V sama dengan Pi 4X min X pangkat 3 per 3 min 2 hingga 2. Lanjut. Kita evaluasi batasnya. V min Pi dalam kurung 4 dikali 2 min 2 pangkat 3 per 3 dikurang 4 dikali min 2 dikurang min 2 pangkat 3 per 3. Lalu kita mendapatkan 4 dikali 2 yaitu 8, 2 pangkat 3 yaitu 8. Jadi kita mendapatkan Pi 8 dikurang 8 per 3 dikurang min 8 plus 8 per 3. Setelah kita jumlahkan akan mendapatkan hasil 16 per 16 per 3. Lalu kita samakan penyebutnya menjadi 48 per 3 min 16 per 3. Setelah dikurangkan akan mendapatkan hasil Pi 32 per 3. Lanjut. Lalu kita mendapatkan hasil akhir, yaitu V sama dengan 32 Pi per 3. Penjelasannya, metode cakram digunakan untuk menghitung volume benda putar dengan memotong benda tersebut menjadi cakram-cakram tipis. Volume setiap cakram dihitung dengan luas alasnya dikalikan dengan ketebalan. Dalam contoh ini, kita memutar daerah antara kurva dan garis horizontal, sehingga kita menggunakan fungsi 4 min X kuadrat untuk menghitung jari-jari cakram pada setiap titik X. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Lanjut ke contoh soal nomor 3, yaitu hitung volume benda putar yang terbentuk dengan memutar daerah yang dibatasi oleh kurva Y dikurang X pangkat 2 dan garis Y dikurang 4 terhadap sumbu Y. Yang pertama, langkah-langkah penyelesaian. Gambarkan daerah yang dibatasi. Yang pertama ada kurva Y dikurang X pangkat 2 adalah parabola yang memuka ke atas. Yang kedua, garis Y dikurang 4 adalah garis horizontal. Titik potong antara Y dikurang X pangkat 2 dan Y dikurang 4 dapat ditemukan dengan menyamakan kedua persamaan. X pangkat 2 dikurang 4 menjadi X sama dengan min 2 dan X sama dengan 2. Yang kedua, tentukan volume dengan metode cincin. Volume V dan benda putar dapat dihitung dengan volume. Yang pertama, rumusnya dengan V sama dengan N integral 4 integral D dan C. R Y pangkat 2 dikurang R Y pangkat 2 sama dengan Y. RY adalah jari-jari luar dan FY adalah jari-jari dalam. Dalam kasus ini jari-jari luar adalah X pada Y dikurang 4 adalah Y dikurang 4 dan jari-jari di dalam adalah X pada Y dikurang X pangkat 2. Oke, next. Yang ketiga, tentukan fungsi inverse. Dari Y dikurang X pangkat 2, kita dapat X itu Y untuk Y dari 0 hingga 4. Jadi RY dikurang akar Y dan R dalam kurung Y sama dengan 0 karena tidak ada jari-jari di dalam. Yang keempat itu kita tulis persamaan volumenya. Kita mendapat volume V sama dengan V integral 4 dan 0. Akar Y pangkat 2 dikurang 0 pangkat 2 DY.
kita mendapat hasil Pi integral 4 dan 0 Y sama dengan DY. 5. Hitung integral. Di sini hitung integral sama dengan Pi sama dengan Pi Y pangkat 2 per 2 integral 4 dan 0. Dan di sini ada evaluasi batas Pi dikurang Pi 4 pangkat 2 per 2 dikurang 0 pangkat 2 per 2. Jadi mendapat Pi 10 per 2. Dan dibagi dikurang menjadi 8 Pi. Di sini menemu hasilnya yaitu Pi dikurang 8 Pi. Penjelasannya, metode cincin digunakan untuk menghitung volume benda putar dengan memotong benda tersebut menjadi cincin-cincin tipis. Volume setiap cincin dihitung dengan selisih luas jari-jari luar dari dalam. Dikaitkan dengan ketebalan. Dalam contoh ini kita memutar daerah kurva nasional terhadap sumbu Y. Contoh soal berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, ini contoh soal nomor 4. Hitunglah integral tak tentu dari fungsi berikut. Integral 3x pangkat 2 plus 2x plus 1 dx. Langkah penyelesaian identifikasi fungsi. Kita memiliki f(x) sama dengan 3x pangkat 2 plus 2x plus 1. 2. Gunakan aturan integral. Kita akan menggunakan aturan integral dasar. Integral xn dx sama dengan xn plus 1 per n plus 1 plus c untuk n sama dengan min 1. 3. Hitunglah integral untuk setiap suatu bagian. Untuk 3x2, integral 3x2 dx sama dengan 3 kali x2 plus 1 per 2 plus 1 sama dengan 3 kali x3 per 3 sama dengan x3. Untuk 2x, integral 2x dx sama dengan 2 kali x1 plus 1 per 1 plus 1 sama dengan 2 kali x2 bagi 2 sama dengan x2. Untuk 1, integral 1 dx sama dengan x. Untuk keempat, gabungkan hasil integral 3x2 plus 2x plus 1 dx sama dengan x3 plus x2 plus x plus c. Kesimpulan, hasil dari integral tak tentu integral 3x2 plus 2x plus 1 dx adalah x3 plus x2 plus x plus c, di mana c adalah konstanta integrasi. Untuk soal selanjutnya, Mas Raffi. Di sini ada soal yang terakhir, yaitu disuruh hitung volume benda putar yang terbentuk dengan memutar daerah yang dibatasi oleh kurva Y min X kuadrat dan garis Y min 4 terhadap sumbu Y. Lanjut. Dan ada langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, gambarkan daerah yang dibatasi. Kurva Y min X kuadrat adalah parabola yang membuka ke atas. Garis Y min 4 adalah garis horizontal. Titik potong antara Y min X kuadrat dan Y min 4 dapat ditemukan dengan menyederhanakan kedua persamaan. X kuadrat min 4 sama dengan X min 2 dan X min 2. Dan langkah kedua, tentukan volume dengan metode puli tabung. Volume atau V dari benda putar dapat dihitung dengan rumus V sama dengan 2x integral B sampai A radius height dx. Di sini radius adalah jarak dari sumbu putar sumbu Y
ke titik pada kurva yaitu X, dan tinggi adalah nilai fungsi Y min X kuadrat. Lanjut. Langkah ketiga, tentukan batas integrasi. Batas integrasi adalah X sama dengan min 2 hingga X2. Langkah yang keempat, tulis persamaan volume. V sama dengan 2V, integral 2 min sampai min 2, X kuadrat dx sama dengan 2V, integral 2 sampai min 2, X pangkat 3 dx. Dan yang kelima, hitung integral. Hitung integral V sama dengan 2V, X pangkat 4 per 4 kuadrat sampai min 2. Lanjut. Evaluasi batas. V sama dengan 2V, 2 pangkat 4 per 4 dikurang min 2 pangkat 4 akar per 4. 2V sama dengan 2V 16 per 4 dikurang 16 per 4. Dan hasilnya 2V 4 min 4 sama dengan 2V kali 0. Hasilnya 0. Dan penyelesaian. Dalam contoh ini, kita menemukan bahwa volume yang dihitung adalah 0. Hal ini terjadi karena kita menghitung volume dari daerah simetris terhadap sumbu Y dan fungsi X pangkat 3 adalah fungsi ganjil. Namun, jika kita ingin menghitung volume dari daerah yang dibatasi oleh Y min X kuadrat dan Y min 4 dengan memutar terhadap sumbu Y, kita harus menggunakan batas dari 0 hingga 2. Hanya setengah dari daerah tersebut dan menggandakan hasilnya. Lanjut. Untuk kesimpulan, metode kulit tabung digunakan untuk menghitung volume benda putar dengan memotong benda tersebut menjadi kulit tabung tipis. Dalam contoh ini, kita memutar daerah antara kurva dan garis horizontal terhadap sumbu Y, sehingga kita menggunakan fungsi X untuk menghitung radius X kuadrat untuk menghitung tinggi. Lanjut. Dan Oke, sekian dari saya aja. Sekian dari kelompok kami. Jika kami masih ada kurang atau salah dalam memberitahu penjelasannya tadi tentang penggunaan integral di mata kuliah kalkulus, kami mohon maaf karena kami mahasiswa masih sama-sama belajar. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh dijawab di kolom komentar atau ingin dikoreksi jawab di kolom komentar. Kami akhiri dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.